Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya di channel Padang Tekno. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengimport Excel ke dalam database. Nah, di video ke-34 kita menggunakan PHP import ya, PHP import. Kalau nggak salah itu kita pakai PHP import ya sebelumnya. Ini ya kita menggunakan library PHP Excel. Nah, karena ini library-nya sudah lama ya teman-teman dan udah nggak update lagi, jadi nggak tahu website resminya apa. Sekarang kita pakai cara yang kedua, yaitu menggunakan PHP spreadsheet. Nah, ini selalu update ya dan website resminya jelas. Nah, jadi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi setiap kami update video terbaru selanjutnya. Oke, kita langsung aja. Pertama-tama, tentu teman-teman sudah menyediakan sebuah database ya. Di sini saya buat tabel siswa. Dan ini datanya saya isi seperti ini aja dulu ya. Seperti ini aja datanya. ID siswa, ini nama, kelas, alamatnya ya. Kemudian tentu teman-teman sudah buat modelnya, siapkan modelnya. Ini modelnya ya, saya kebetulan saya buat seperti ini modelnya. Oke, nah kemudian kemudian untuk view ya, untuk view udah teman-teman siapkan. Kemudian untuk controller kita pakai home aja di sini untuk menampilkan data ini ya. Nah, ini jangan lupa helper nanti untuk form ya, helper. Kemudian kita udah buat modelnya. Kemudian kita udah tampilkan, kemudian variabel ini kita parsing ke view ya, ini. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, jadi ini nggak perlu saya jelaskan lagi ya, teman-teman. Pastikan udah siap data siswanya yang udah ditampilkan. Sekarang kita fokus ke import datanya ya, data Excelnya. Nah, teman-teman kunjungi dulu PHP spreadsheet ya. Nah, buka ini welcome to spreadsheet. Nah, ini adalah website resminya. Jadi kita install, pastikan teman-teman sudah install Composer ya, Composer. Ya, Composer kita lakukan install. Jadi installnya wajib menggunakan Composer. Jadi teman-teman, jadi PHP untuk library PHP spreadsheet ini itu support untuk PHP minimal versi 7.2 atau ke atasnya. Oke. Pastikan teman-teman sudah menginstal komposernya. Oke. Pertama teman-teman, cara menginstal library PHP spreadsheet itu tidak secara manual, kita gunakan komposer. Nah, di sini saya rekomendasikan editornya menggunakan ini ya teman-teman. Ini saya close dulu servernya. Oke, saya close. Oke, sudah saya stop. Nah, teman-teman install ya PHP spreadsheetnya. Pastikan komposer teman-teman sudah terinstall. Sini komposer. Oke, saya sudah terinstall, kebetulan di sini versi 2.0.2 ya. Nah, oke, kita install. Nah, untuk installnya teman-teman cukup buka ini aja, komposer required PHP Office PHP spreadsheet pas. Nah, pasti aja di sini ya, enter. Nah, enaknya pakai Visual Studio Code seperti ini. Kita langsung buka di terminalnya karena sudah diarahkan ke directory project yang sedang kita buka. Nah, oke, kita lagi install. Nah, maka akan terbentuk sebuah folder ya. Di sini ada vendor ya, vendor. Nah, seperti itu. Nanti akan ada, nah ini PHP Office-nya. Kita tunggu sampai selesai installannya. Nah, dan ini installannya harus online ya. Nah, enaknya kita pakai komposer ini setelah install itu kita nggak perlu lagi ngeluar, karena sudah aktif sendiri ya, konfigurasinya udah otomatis auto loadnya. Oke, kita tunggu aja sampai selesai prosesnya. Oke, ini dia foldernya ya. Nah, ini dia file-filenya. Oke, kalau seperti ini berarti kita sudah selesai ya untuk menginstall. Oke, nah kalau udah kita fokus ke importnya. Pertama kita buat dulu di bagian view-nya untuk inputan datanya. Untuk ambil datanya kita buat sebuah form baru di sini. Pastikan di controller
di konstruknya teman-teman sudah buat helper di sini ya, helper. Oke. Di sini kita tambahkan, kebetul saya taruh aja form untuk inputnya di atas ini ya. Oke. Nah, karena udah selesai install, saya jalankan lagi servernya agar project saya bisa saya jalankan. Oke, saya menggunakan Spark server aja. Oke, kita refresh dulu project kita ini. Oke, udah ya. Nah, saya buat inputan datanya di atas. Oke, di sini teman-teman, nah di sini saya taruh, kebetulan saya taruh di sini ya, PHP, nah enter, echo form. Nah, gunakan form open multipart ya teman-teman, karena kita mengupload file. Nah, di sini kita arahkan ke controller home. Saya buat metodenya di home, kemudian di import ya, import ya. Oke, itu aja, titik koma. Nah, kemudian di bawahnya kita tulis PHP echo form close. Nah, titik koma. Oke, itu aja. Nah, sekarang saya buat untuk desainnya. Kebetulan saya menggunakan bootstrap form ya. Oke, bootstrap form. Oke, ini seperti ini. Kira-kira saya ambil sampel yang seperti ini aja. Ini ada upload ya. Oke, form. Nah, ini div untuk upload, paste. Nah, ini ID hapus. Oke, ini hapus aja ID. Import file Excel. Oke, refresh. Nah, ini ya import file Excel. Kemudian form control. Nah, di sini ini kita pilih nanti filenya ya. Atau form control aja. Kalau form control aja dia tampilannya seperti ini. Nah, di sini ya. Oke. Nah, kemudian saya buat tombolnya di bawah. Tombolnya itu tombolnya kita pakai aja. Saya buat ini lagi. Saya ingin tombolnya di bawah. Import ya. Proses nggak pakai label, maksudnya tombolnya. Nah, button. Nah, tipenya submit ya. Nah, ini proses import. Ini prosesnya ya, proses import. Oke, proses import ya di bawahnya. Kemudian di sini kelas btn sukses, btn sm aja. Oke, nah sekarang kita proses import. Nah, ini dia akan mengarahkan ke metode home kemudian import ya. Metode home importnya belum kita buat, kita fokus ke desain ini dulu. Nah, kemudian di sini teman-teman, nah tipenya tuh file, name-nya jangan lupa, name-nya di sini aja, name. Nah, name-nya teman-teman buat aja file Excel ya, file Excel. Ini nama filenya ya, file Excel. Nah, form control. Nah, teman-teman kemudian tambahkan lagi yaitu sebuah file yang dipilihnya itu wajib Excel ya. Nah, jadi saat kita klik open, nah maka akan muncul semua filenya, baik Excel, Word atau ekstensi yang lain. Jadi kita batasi ekstensi yang dibukanya, yaitu kita tambahkan di sini accept ya, accept. Jadi ekstensinya apa aja boleh, titik Excel ya, berarti XLS ini untuk Word Office 2003 ya, Excel format 2003, dan ini format yang terbaru sekarang, titik XLSX. Nah, itu ya teman-teman. Oke, kita refresh.
Nah, maka di sini, nah itu XLSX. Nah, di sini. Oke, ini udah Excel ya. Jadi dia udah menseleksi Excel. Nah, setelah itu teman-teman siapkan satu buah Excel. Kebetulan saya udah siapkan ya, karena di tutorial sebelumnya udah ada ini data siswa. Oke, ini udah ada data siswa. Ini bisa saya tarik lagi ya untuk memperbanyak datanya. Mungkin sekitar 14 15 data. Oke, seperti ini. Nah, oke, kalau udah kita buat metode untuk home importnya ya. Metode untuk home importnya. Jadi teman-teman ke sini, ke home. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman buat sebuah metode public, metode function public function import ya, import. Oke, buka kurung, tutup kurung. Oke, enter. Ya, gitu ya teman-teman caranya. Nah, langkah berikutnya teman-teman tambahkan di sini, karena kita ini ya, saat diproses maka ke form import. Nah, ini kosong ya, kosong karena metodenya juga kosong. Oke, kita buat proses importnya di sini ya. Yang pertama teman-teman buat dulu variabel file ya, file, kemudian kita lakukan this. Oke, this itu request itu dari file Excel tadi, file Excel yang ada form ini ya, name-nya yaitu file Excel ya, name-nya file Excel, get file, buka kurung, file underscore Excel. Oke, kemudian ekstensi ya, kita baca ekstensinya. Oke, untuk baca ekstensi itu ext sama dengan $file, kemudian get client, nah extension, get client extension. Oke, itu aja. Nah, oke, ekstensinya udah kita ambil. Nah, di sini kita buat, karena ekstensi Excel itu ada dua macam, jadi kita buat di sini $if ya, kita kondisikan if ya saat kita proses filenya, if jika ekstensinya itu sama dengan XLS ya, format lama ya, maka di sini kita buat sebuah variabel render sama dengan new ya, backslash, kemudian php office slash, kemudian php spread ya. Mungkin teman-teman bisa baca dokumennya aja, php spread. PHP spread reader. Bentar, kita baca dokumennya, teman-teman lihat di bagian reading file. Oke, daripada pusing-pusing, nah ini ya reader ya, e-reader. Nah, new. Oke, kopas ini untuk XLS. Oke, XLS ya. Nah, jika ini ya. Oke, kemudian jika ini lagi XLS, oke, intercept, oke. Nah, oke, kemudian LC-nya di sini, LC. Oke, ini pastikan nggak ada yang error ya. Oke, import pun nggak ada yang error. Nah, kemudian rendernya ganti dengan, pasti lagi ini itu sama ya, XLSX. Nah, seperti itu. Oke, nah kemudian kita load ya filenya, kita load ini, load spreadsheet render load. Oke, seperti itu. Ambil aja ini. Nah, istilah ini ya, kita load. Nah, input file name-nya ini ya, yang ini.
jangan sampai salah nanti teman-teman. Oke, ini reader. Nah, ini membaca filenya ya. Ini render. Betul, render saya buat sini. Di render aja. Variabelnya ini render ya. Oke, ini spreadsheet. Oke. Kemudian kita ambil get active sheet-nya. Apakah ini ada get active sheet? Sepertinya get load sheet only, sheet name, kemudian kita ambil active sheet aja, sama seperti video sebelumnya ya. Tapi kayaknya nggak ada di sini active sheet. Oke, kalau nggak ada kita tulis manual aja. Karena saya belum baca-baca semua ya manual booknya. Saya juga belum baca-baca semua manual booknya. Jadi saya pakai yang umum aja. Script umum aja. Tidak. Nah ini spreadsheet get active sheet. Nah ini ambil get active sheet. Kita buat secara array ya. Get active sheet itu nggak ada arraynya. Oke, ini nah nih ya. Nah jadi sheetnya adalah $sheet. Oke, nah active sheet to array oke, itu aja di koma. Oke, nah untuk berikutnya get active sheet array. Oke. Ini bukan error ya teman-teman, bukan error. Ini pengaruh extension IntelliSense-nya. Dia menganggap ini tidak terdefinisi ya. Nah ini biasanya dia menganggap ini tidak terdefinisi, padahal ini nggak error ya. Nah kalau error itu patokannya bukan di sini ya teman-teman, tapi di sini. Apakah saat di refresh error. Oke, bagi teman-teman yang tidak menginstal extension IntelliSense-nya, nah, maka nggak akan ada baris merah di sini. Oke, kemudian to array kalau udah, nah kita for each ya, sheet-nya for each. Nah kita pedoman ke format Excel kita. Nah jadi mulai dari baris 1 ya untuk judulnya ya, kemudian nomor ini itu A ya. Nah jadi kita ini ada perbedaan sedikit dari pakai PHP Excel, menggunakan library PHP Excel, tapi konsepnya sama sih. Ini sheet, ini saya buat aja ini X ya, kayaknya sebagai X. Nah kemudian value atau data, ini data aja, data. Nah kemudian di sini kita skip ya, judul, judul tabel. Maksudnya judul tabel ini ya, kita kan nggak akan masukkan NIS, nama kelas ini, yang kita masukkan isinya aja. Jadi untuk skipnya teman-teman, if sama dengan 0, if variable x sama dengan 0, maka kita continue ya, titik koma. Nah 0 ini maksudnya apa? 0 ini adalah ini baris ke 0, jadi dibacanya itu baris ke 0, ini baris ke 1 ya. Jadi gitu ya cara library-nya membaca format Excel. Jadi baris pertama ini di Excel itu baris ke 0 mulai hitungannya ya teman-teman. Jadi 0 ini nggak kita ambil. Oke, continue. Nah kemudian di sini kita buat sebuah data dollar apa bagusnya ya, data ya, bukan dollar, ini variabel sheet data Excel ya, atau D aja saya buat ini, D aja ya, Excel. Nah Excel ya. Nah di sini kita buat variabel dollar data sama dengan kita di dalam array ya, titik koma. Nah arraynya misalnya NIS di dalam ini, NIS di database ya, NIS di database kita ini teman-teman udah siapkan ya NIS-nya. Nah
Niche-nya input ke dalam niche itu yaitu dari Excel ya, Excel di sini kolom ke, nah ini mulai bacanya kolom ke 0, berarti kita nggak ambil nomornya ya, jadi yang kita ambil adalah niche-nya kolom ke 0. Nah jadi itu perbedaan kolom ke 1 ya, ini 0 ini 1, niche ini dimulai dari kolom ke 1. Nah koma, gitu pun seterusnya, koma ya. Kemudian ada nama, dan ini nama kolom kedua ya. Kemudian kelas kolom ke-3. Kemudian alamat kolom ke-4 ya. Ini Excelnya kolom ke-4, 1 2 3 4. Oke. Nah, sekarang kita data ini kita insert ke database. Nah, jadi kita perlu di model sebuah metode add ya, metode insert public function add ya, add aja saya buat di sini. Ini $data. Oke. Nah, db insert. Oke. This table, ini tabel. Nah, tbl buku, tbl siswa. Nah, oke. Ini insert. Oke, $data. Oke, itu aja. Nah, kita ambil metode ini. Jadi kita simpan data yang ini ya. Ini masih di dalam for each. Oke, this model siswa. Kemudian add $data. Oke ya. Nah, kemudian kita munculkan pesan ya, pesan di sini. Oke. Pesan berhasil disimpan ya. Jadi di sini, nah ini di bawah setelah for each ya, teman-teman. Setelah for each itu session. Kemudian set place data. Kemudian pesan, koma data berhasil diimport. Oke, itu aja. Kemudian kita redirect lagi, halamannya. Jangan lupa returnnya ya, redirect to base URL home ya, home. Oke, kita coba dulu ya, kita uji dulu. Jadi untuk ujinya pastikan ini kan udah ada datanya, kita hapus aja data ini, hapus aja semua, terus lagi. Oke, refresh. Nah, ini kosong ya datanya. Oke, nah ini ada data yang mau kita import, itu 15 data. Choose file, kemudian data siswa, proses import. Nah, masuk ya datanya, ada 15 data. Oke, tetapi kondisinya gini teman-teman, ini kan ada 15 data. Jadi saat kita klik lagi import dengan file yang sama dan nggak ada penambahan datanya, maka dia juga akan masuk walaupun datanya sudah ada, niche-nya sudah ada. Saya proses. Nah, maka jumlah datanya menjadi 30. Nah, untuk mengatasi hal itu agar nggak ada data yang duplikat, nah ini saya hapus lagi ya. Ini saya hapus. Oke, ini saya hapus lagi. Kita sekarang mengatasi duplikat data ya saat input. Oke, hapus. Oke, nah ini biar nggak terlalu banyak, ini 5 aja dulu. Saya delete lagi ini. Oke, 5 aja dulu datanya ya. Oke. Nah, oke, saya import dulu data 5 ini. Nah, agar importnya tidak ada data yang sama ya, agar tidak ada import data yang sama, maka di sini kita perlu atasi ya untuk skip
jika ada data siswa yang jika ada data yang sama ya. Jadi kita berdasarkan kita cek berdasarkan niche-nya nanti. Oke, jadi di model kita buat dulu. Cek ya, public function, cek data. Cek data aja, seperti ini saya buat cek data. Oke. Nah, cek datanya teman-teman berdasarkan niche ya. Kita berdasarkan variable niche sini. Oke, nah itu return this db kemudian tabel. Oke, kemudian tbl siswa. Oke, nah di sini saya guna where berdasarkan, kita cek datanya berdasarkan niche ya, niche dollar niche. Oke, kemudian get kemudian get row array. Oke, seperti itu. Oke, kita cek ya datanya berdasarkan cek data berdasarkan niche ya. Nah, di controllernya, nah ini skip ya, skip if. Oke. Nah, jika ada niche yang sama, kita cek niche ya. Berarti di sini teman-teman dollar niche ya sama dengan this model siswa cek data itu berdasarkan ini ya, niche ya, Excel 1 ya, misalkan niche. Nah, jika if Excel ini ya sama dengan niche, ceknya ke dalam niche itu niche, nah maka skip, continue. Oke, itu aja. Nah, kita coba refresh data siswa, proses import. Nah, nggak masuk lagi kan. Nah, oh ya, kita coba tampilkan pesan ya, karena dari tadi kita belum menampilkan pesan. Kita coba tampilkan pesan di sini. Saya buat aja di sini ya, di bawah ini aja, di atas tabel ini, PHP. Nah, echo if session get flash data sukses, pesan ya, get flash data pesan. Ini salah, kok ada kurung sih. Oke, ini. Nah, maka echo titik koma, kemudian echo pesannya apa, kemudian echo. Nah, ini. Oke, saya ambil aja alert di sini, alert. Oke, ini alert itu primary, ini sukses. Oke, div ini alert, kemudian penutup divnya pasti di sini. Oke, kita coba ulangi lagi. Oke, nah data berhasil diimpor ya. Oke, cos data siswa. Oke, nah ini kan data yang sama ya. Nah, jika ada nanti file Excel-nya nambah lagi datanya ya dengan menggunakan file yang sama ya, jika ada menggunakan dan menampilkan data yang sama ya, seperti ini. Nah, ini tambah 10 lagi ya, maka dia akan melanjutkan yang ini di skip, kemudian ini dia akan melanjutkan lagi. Oke, kita coba import ya, berarti akan melanjutkan data yang belum ada di database. Nah, belum, bentar. Oke, saya refresh dulu. Oke, nah seperti ini. Oke, kita coba import data siswa, proses. Nah, ini
masuk datanya ya teman-teman. Nah ini dia masuk datanya, ini belum saya save tadi. Oke, masuk datanya ya. Nah udah 10 ya. Nah kita import lagi karena datanya sudah ada semua. Proses, dia nggak akan nambah lagi. Oke, mungkin sampai sini dulu ya teman-teman untuk import data menggunakan PHP Spreadsheet ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.